Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta pukul 7.37 waktu Indonesia Barat. Silakan rekan Dakta juga masih dapat bergabung bersama kami di 0815111007. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam bersama Pak Farid Watsdi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mencermati terkait dengan Istimewa Ulama Komisi Fatwa yang memberikan beberapa fatwanya ini. Silakan Pak Farid. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang penting dari hasil dari Istimewa Ulama ini adalah tentang salam kepada penggunaan salam apa yang sering disebut salam lintas agama ya. Sebagaimana kita ketahui saat sekarang ini semacam sudah tren ya, pejabat-pejabat itu kalau mengucapkan salam itu biasanya mengucapkan salam dari berbagai agama ya. Nah, dalam hasil dari fatwa MUI ini menyebutkan hal tersebut adalah perkara yang diharamkan ya, karena adalah sangat jelas di dalam Islam kalau itu terkait dengan masalah ibadah ya, itu tidak boleh dicampur adukkan ya antara Islam dan agama-agama yang lain ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat salam-salam itu mengandung makna agama tertentu ya, atau makna terkait dengan akidah tertentu ya. Misalkan salam agama Hindu itu lebih kurang yang umum itu adalah Om Swastiastu ya. Artinya ini apa? Semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Jadi meminta keselamatan kepada sesuatu yang dalam Islam keselamatan itu hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kepada dewa, bukan kepada makhluk ya. Demikian juga misalkan dalam salam agama Buddha ya, itu paling umum itu adalah Namo Buddhaya ya, artinya terpujilah semua Buddha. Ini kan bentuk pujian kepada Buddha ya. Jadi ini kalau kita lihat salam-salam agama yang lain itu pertama terkait dengan ibadah mereka, yang kedua juga mengandung makna-makna yang terkait dengan bertentangan dengan akidah Islam ya. Karena itu apa yang disampaikan dalam fatwa MUI ini penting untuk kemudian diperhatikan ya, terutama oleh pejabat-pejabat kita ya. Tidak boleh kemudian dengan alasan toleransi ya kita kemudian merubah ajaran agama kita ya. Islam itu sudah sangat toleran ya. Pertama, dalam Islam itu tidak dilarang agama lain untuk beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing gitu kan. Kita tidak pernah melarang adanya gereja, tidak pernah melarang adanya kuil-kuil ya, dan tidak pernah melarang agama yang lain. Itu sebenarnya sudah bentuk toleransi ya. Yang salah kaprah itu, yang disebut dengan toleransi itu diartikan kita mengikuti agama mereka, itu yang disebut dengan toleransi. Ini adalah toleransi yang kebablasan ya, seperti mengucapkan selamat Natal misalkan, atau mengucapkan salam lintas agama misalkan. Ya, yang disebut toleransi itu kan laksanakanlah ajaran agama masing-masing, kan itu yang disebut dengan toleransi itu ya. Saya kira fatwa MUI ini penting untuk diperhatikan ya. Ya, tapi kan banyak ulama mungkin atau juga masyarakat yang mengartikan salah kaprah terkait dengan adanya hal ini dari fatwa ulama ini. Ya, kalau kita lihat dalam pandangan ulama yang muktabar ya, ulama yang memang itu benar-benar dianggap ulama ya, jangankan mengucapkan salam ya dengan versi agama yang lain ya, yang itu jelas-jelas mengandung akidah tertentu ya, mengucapkan salam kepada non-muslim saja atau menjawab salam non-muslim saja itu ada aturannya. Misalkan Rasulullah SAW itu
pernah ya menjawab salam kepada menjawab salam non muslim itu dengan apa ketika kalau ada non muslim yang menjawab memberikan salam kepada kita, Rasulullah itu menjawab waalaikum gitu ya. Begitu saja jawabnya waalaikum gitu. Dan kemudian dalam hadis yang lain ya Rasulullah SAW bersabda la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Ya, artinya apa? Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ini perlu kita catat. Memulai salam aja itu dilarang oleh Rasulullah, gitu ya. Dan itu memulai salam dengan salam yang sifatnya umum, ya, atau salam berdasarkan agama kita, itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi, gitu ya, apalagi salam dengan versi agama mereka yang di situ terkait dengan ibadah mereka dan terkait dengan akidah tertentu, dengan mengucapkan salam selamat kepada Buddha itu artinya apa itu gitu. Padahal kita tahu akidah selain Islam itu adalah kufur kan gitu. Jadi ini salah kaprah kalau itu kemudian dikaitkan dengan toleransi. Yang disebut dengan toleransi dalam Islam itu adalah kita tidak boleh ya melarang agama yang lain itu beribadah menurut agamanya, bukan kita ikut kepada ajaran agama mereka atau ibadah agama mereka. Ini adalah salah kaprah dari segi toleransi ya. Justru yang salah kaprah itu, yang kebablasan itu adalah yang mengucapkan salam ya dengan versi agama yang lain. Justru itulah yang salah kaprah gitu ya. Baik. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat? Udah bilang udah terlanjur mengucapkan hal ini, kemudian agak susah untuk menghilangkannya, begitu Pak Farid? Ya saya kira ini kan belakangan saja yang seperti ini kan. Ketika isu moderasi beragama dimunculkan, isu toleransi dimunculkan. Kalau sebelumnya kan umat Islam nggak pernah melakukannya dan tidak ada masalah. Hubungan antara Muslim dan non-Muslim tidak ada masalah gitu ya. Misalkan di Bogor ada komunitas Arab ya. Di Empang itu yang juga tidak jauh dari situ ada komunitas Cina, ya tidak ada masalah ya. Di Medan misalkan ada yang disebut dengan Kampung Keling ya. Kampung Keling itu kan kampungnya banyak orang Hindu di sana. Antara Muslim dan Muslim berhubungan dengan baik, bertetangga dengan baik, tidak ada masalah ya. Tanpa harus mengikuti ucapan salam mereka gitu. Jadi yang ada sekarang ini justru salah kaprah gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan agama yang harmonis karena puluhan tahun kita ya umat Islam hidup bersama dengan non-Muslim tanpa harus mengucapkan salam berdasarkan versi agama mereka. Jadi di mana anggapan bahwa itu adalah harus dilakukan seolah-olah untuk toleransi ya. Toleransi itu seperti saya katakan tadi ya, kita nggak boleh melarang mereka untuk menyembah Tuhan mereka, tidak boleh melarang mereka untuk beribadah menurut agama mereka, bukan kita mengikuti ajaran agama mereka gitu ya. Saya kira jelas seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini tidak bisa dirubah sudah kebablasan, justru ini harus segera diubah gitu ya. Karena sebenarnya ini belum begitu lama gitu ya. Dan kalaupun ini sudah lama, kalau yang salah itu tetap harus diubah gitu. Walaupun ini sudah lama ya. Kalau kita lihat dulu sebelum Islam datang ya, masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia itu menyembah berhala, menyembah batu kan gitu. Udah bertahun-tahun, sudah berabad-abad mungkin, tapi ketika Islam datang, Islam merubah itu semua. Artinya apa? Mau baru ataupun lama satu kebiasaan, kalau itu salah berdasarkan Islam harus diluruskan begitu. Ya, tapi ini berbeda dengan MUI dan Menak. Jadi jangan tidak semuanya harus dikaitkan dengan sisi psikologis, jadi ada sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan. Seperti apa yang tersirat dari Kementerian Agama, Pak Farid? Ya, pertama dalam Islam ya, setiap tindakan kita, ucapan kita, ya tingkah laku kita itu harus terkait dengan Islam, dengan syariat Islam, dengan akidah Islam. Ya, karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumilah mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi perintahnya dalam Islam itu adalah bahwa kita itu dalam semua perbuatan kita itu wajib terikat kepada akidah Islam. Jadi tidak boleh mengatakan ya bahwa kita memisahkan gitu ya. Oh, ini masalah sosiologis, ini masalah agama,
Islam itu adalah ajaran kafah ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kita ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas ya. Apa artinya kafah itu? Para ulama menjelaskan ayakhudhu bi jami'i ural Islam ya wa syara'ihi. Jadi mengambil seluruh ikatan Islam dan seluruh syariat Islam. Jadi kita tidak boleh mengambil ajaran Islam itu setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Ya, jadi adalah salah ketika kita mengatakan bahwa jangan pakai agama di sini. Nah, ini pandangan yang sekuler gitu ya. Karena dalam Islam itu semua perbuatan kita, tingkah laku kita itu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu berdasarkan apa? Berdasarkan apakah perbuatan kita itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak, kan itu ukurannya gitu. Jadi ini cara pandang yang sangat berbahaya ke depan. Kalau cara pandang seperti bisa bayangkan ya, nanti orang melegalkan LGBT dengan alasan yang sama ya. Jangan pakai agama dong, pakai sosiologis kan LGBT itu sudah diterima. Wah, ini bahaya sekali. Bahkan zina itu nanti jadi biasa. Seks bebas kan sudah biasa, jangan pakai agama dong, pakai sosiologis dong. Nah, itu cara pandang yang sangat berbahaya dan akan merusak akidah Islam. Ini yang harus kita tegaskan, cara pandang. Saya kira ini oknum-oknum di Kementerian Agama saja ini ya yang menyatakan seperti itu. Kalau ulama-ulamanya saya yakin tidak akan pernah menyatakan seperti itu. Kita sudah paham lah ya siapa oknum-oknum dari Kementerian Agama ini. Iya, tentunya ulama mana Pak? Tentunya kan mungkin ulama satu dengan ulama lainnya juga akan berbeda pandangan. Bagaimana untuk menyatukannya ini? Ya, pertama yang harus kita lihat dalilnya. Mana dalil yang paling kuat? Itu yang pertama. Ya, kalau dalil yang terkait dengan pengharaman kita melakukan sesuatu dengan keyakinan agama lain itu sudah jelas. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, mengikuti kebiasaan orang lain, ya, pemeluk agama lain, fahuwa minhum. Mereka itu bagian dari orang lain itu, ya. Dalam masalah ibadah juga seperti itu, ya. Apalagi dalam masalah keimanan, itu yang pertama. Dalilnya sudah sangat jelas, ya. Termasuk tadi itu dalam Islam, dalam hadis Rasulullah itu kan disebutkan memulai salam saja, itu tidak boleh. Memulai salam ini. Memulai salam itu kan salamnya itu salam Islam gitu ya, bukan salam di luar ajaran Islam. Itu saja tidak boleh gitu. Apalagi mengucapkan salam ya dengan versi agama yang lain gitu kan. Nah, jadi yang kita lihat itu dalilnya. Kemudian ulama ini harus dilihat juga apakah itu ulama mu'tabaroh ya atau ulama yang pandangannya itu dikenal sebagai terpengaruh oleh virus moderat, virus Islam eksklusif, inklusif, yang model-model begitu gitu ya, yang seperti itu nggak bisa dipakai dalam Islam karena cara pandang mereka itu sangat-sangat keliru ya. Seperti bayangkan kalau cara berpikir Menteri Agama itu ya dijadikan patokan, bahaya nggak itu? Ketika mengatakan jangan semua dilihat dari sisi agama ya, tapi harus dilihat juga dari sisi sosiologis. Kalau cara berpikir seperti itu, sebentar lagi LGBT itu dilegalkan oleh Kementerian Agama. Iya. Ya, perzinahan dengan asumsi yang sama bisa dilegalkan. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita melihat ulama itu harus dilihat track record-nya, ya. Apakah ulama ini sudah terpengaruh oleh virus pluralisme, virus apa yang disebut dengan moderasi beragama. Kalau begitu pikirannya itu pasti kacau semua gitu ya. Apakah yang seperti itu kita ikuti? Kalau ada dalilnya ya dan situ ada ikhtilaf di dalam, tidak ada masalah gitu kan. Ini kan dalilnya itu toleransi. Kalau kita bicara tentang agama, dalilnya itu agama juga, dalil syar'i juga kan gitu. Bukan dalilnya di luar agama gitu. Jadi itu bukan disebut dengan ikhtilaf di dalam Islam. Kalau ikhtilaf dalam Islam itu dalilnya itu tetap harus agama berdasarkan syariat. Misalkan kunut dan tidak kunut, itu ikhtilaf. Karena masing-masing punya dasar dalam agama. Ini satu berdasarkan agama, satu berdasarkan alasan intoleran atau toleransi. Ini kan bukan dalil gitu kan. Ini kan yang dianggap-anggap saja sebagai dalil. Kalau dalil dalam Islam itu kan jelas. Masdarul hukminya, sumber hukumnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau adilatus syariahnya, dalil-dalil syariatnya itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Jadi kalau ada perbedaan merujuk ke sana. Tapi kalau dalilnya intoleransi, toleransi,
kebiasaan masyarakat, adat di tengah masyarakat, apalagi itu misalkan yang sering dipakai macam-macam lah itu Iya, ya. iya. Itu nggak bisa dijadikan dalil. Jadi kalau namanya dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Bukan Islam itu menolak adanya perbedaan pendapat. Ikhtilaf itu suatu hal yang lumrah dalam Islam. Tapi perlu kita catat, ikhtilaf itu bukan di luar agama. Ya. Iya. Dasar dari ikhtilaf itu tetap berdasarkan agama, yaitu Islam. Ya. Iya. Saya kira begitu. Baik, tapi ada yang membedakan ini harus antara relasi muamalah atau ubudiyah, Pak Farid? Ya, ini juga salah kaprah ya. Dalam Iya. Islam itu, baik ibadah, ubudiyah maupun muamalah itu diatur oleh Islam. Misalkan di dalam Islam, ya ada perintah untuk berhukum pada hukum Islam. Fahkum bainahum bima anzalallah, wa la tattabi ahwa'ahum. Itu dalam segala hal, dalam segala aktivitas ya. Iya. Dalam Islam ada perintah saum. Kutiba alaikumus syiyam. Dalam Al-Quran itu diwajibkan atas kalian saum. Dalam Al-Quran juga ada kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Diwajibkan atas kalian menerapkan kisos dalam perkara pembunuhan. Kisos itu kan perkara muamalah kan? Iya. Kisos itu kan terjadi ketika ada pembunuhan. Pembunuhan itu kan hubungan sosial gitu ya. Terjadi khusumat atau perselisihan antara dua pihak. Itu bisa terjadi muslim dengan non-muslim juga kan. Tapi dalam Islam itu diatur hukumnya. Di samping ada kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian saum, itu perkara ibadah. Dalam Al-Quran juga ada kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian menerapkan kisos. Dalam Al-Quran juga ada ayat wahalallahul bai'a wa harrama riba. Dihalalkan bagi kalian perdagangan dan diharamkan riba. Perdagangan itu kan muamalah. Iya. Tapi diatur oleh Islam gitu ya. Jadi kalau ada anggapan yang dalam Islam itu hanya perkara ubudiyah yang harus diperhatikan, muamalah tidak, ini adalah pandangan yang keliru ya. Karena ini adalah pandangan yang terpengaruh dengan sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan kita itu harus didasarkan kepada Islam ya. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an itu sangat jelas ya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas ya, seperti itu. Iya, baik. Pak, tapi kalau dalam forum tertentu, misalkan kalau di Islam, di sholat Jumat ataupun pengajian, nggak mungkin lah memakai semuanya. Tapi kalau ada acara seperti di pemerintahan, kemudian seminar dan sebagainya, itu bagaimana, Pak? Pertanyaannya, apakah nanti ketika Allah menghisap kita di hari akhir itu, ya kita bisa menjawab, ini kan masalah kantor, ini Iya. kan urusan publik, bukan urusan individu. Bisa nggak kita menjawab gitu Iya, iya. di hadapan Allah nanti? Iya. Tidak bisa, karena Allah telah memerintahkan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu kita terikat pada syariat Islam. Kalau pandangan sekuler nanti kan seperti itu, ini kan masalah pendidikan, nggak ada hubungan dengan agama, atau masalah bisnis. Iya. Wah, ini kan masalah bisnis, nggak ada hubungan dengan agama. Bisakah kita menjawab itu nanti di hadapan Allah? Iya. Sementara Allah telah memerintahkan kita untuk terikat pada seluruh aspek kehidupan. Iya. Dalam perdagangan diperintahkan kita untuk menggunakan cara yang halal, tidak dengan riba misalkan. Nanti kita di hadapan Allah mengatakan, ya Allah ini kan urusan bisnis, nggak ada hubungan dengan agama. Bisa nggak itu kita lakukan begitu? Tentu Membantah. tidak bisa. Karena yang dihisap nanti adalah seluruh perbuatan kita. Tidak melihat ruangnya, Iya. dimanapun, mau ruang publik atau ruang privat, mau bisnis atau sholat atau zakat dan sebagainya, tidak bisa dipisahkan. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu. Baik, Pak, tugas MUI tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa, tetapi juga bisa mengedukasi masyarakat. Seperti apa ini, Pak? Ya, jadi benar ya, di samping mengeluarkan fatwa, tentu harus ada edukasi di tengah-tengah masyarakat ya. Dan itu memang tidak bisa kita sandarkan kepada MUI saja. MUI itu kan terbatas ya. Karena itu ini seharusnya disampaikan oleh para mubalik, disampaikan oleh seluruh para ulama gitu ya, ketika khutbah-khutbah Jumat ya, bukan hanya MUI ya. Itu yang pertama. Dan ini juga harus kita sadari kelemahan kita ini ya. Banyak fatwa-fatwa itu yang kemudian tidak dipakai. Kenapa? Ya karena negara kita ini kan nggak berdasarkan pada syariat Islam. Itu kesalahan juga itu.
Akhirnya fatwa-fatwa ini hanya sekedar nasihat, hanya sekedar himbauan. Padahal yang namanya syariat Islam itu kan harus dilakukan. Nah, disitulah pentingnya kenapa negara itu wajib berdasarkan syariat Islam. Supaya fatwa-fatwa seperti ini memiliki arti, memiliki fungsi. Jadi orang tidak gampang mengatakan, itu kan hanya fatwa MUI. Ya. Dalam bernegara kan beda lagi. Nah, ini menjadi persoalan besar ya ketika ya negara kita itu tidak berdasarkan pada syariat Islam ya. Disitulah pentingnya kenapa negara itu harus menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupannya Iya. sehingga fatwa-fatwa MUI seperti ini bisa direalisasikan gitu. Baik, kita tunggu saja nanti ke depannya akan seperti apa ini dari fatwa implementasinya kepada masyarakat. Pak Farid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan dokter, demikian sorotan dunia Islam bersama Farid Wasdi.